Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Insiders bersama saya Lucia Saharwi. Menyongsong era 5.0, Indonesia mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Salah satu perusahaan yang mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia adalah Amazon Web Services, anak perusahaan dari Amazon.com. Sebagai bentuk kontribusi, AWS telah melakukan investasi di Indonesia senilai 71 triliun rupiah. Selain itu, teknologi cloud AWS diperkenalkan untuk mendukung perjalanan transformasi digital pihak swasta, pemerintah, organisasi, dan UMKM di Indonesia. Pelatihan juga diberikan untuk mempersiapkan talenta yang mumpuni. Lantas, apa manfaat positif yang dihadirkan AWS bagi perekonomian Indonesia dan juga tantangan terbesar yang dihadapi? Kita akan membahasnya bersama Gunawan Susanto, Country Manager Indonesia Amazon Web Services. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Lucia. Ya, terima kasih sudah mengundang kita datang di AWS ya, di kantor AWS ini. Sama-sama. Kalau boleh tahu AWS ini sudah berapa lama di Indonesia ya Pak? Kalau representative office kami sejak tahun 2018, jadi udah 4 tahun. Tapi kalau dari sisi kami melayani pelanggan-pelanggan di Indonesia sudah beberapa tahun sebelum itu. Okay. Jadi Amazon Web Services sendiri globally kan dimulai di tahun 2006. Pada saat itu 2006 diluncurkan, di 2010 Amazon Web Services itu ada region di Singapura. Jadi dengan keberadaan region atau data center di Singapura, kami melayani lebih banyak Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan di situ sejak 2012-2013 sudah ada mulai pelanggan-pelanggan seperti Traveloka, Kiskas, itu yang sudah mulai menggunakan AWS. Oke. Ya. Nah, layanan yang diberikan AWS itu kan adalah AWS Cloud. Mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa apa sih AWS Cloud itu dan siapa saja sebenarnya yang bisa menjadi penggunanya? Ya, kalau dari cloud computing itu sendiri, terminologinya adalah penggunaan layanan IT, teknologi informasi, mulai dari storage, compute, database, networking, sampai kepada artificial intelligence, dan berbagai macam layanan advance yang lain di teknologi as a service model. Jadi as a service maksudnya gini, pakai baru bayar, nggak pakai nggak bayar gitu ya, pay as you go basis. Dan layanannya ini sama jadi seperti kayak listrik, kalau nyalain baru meterannya jalan, baru bayar kan. Dan ini bisa tergantung dari penggunaan, bisa di scale up, ditingkatkan kebutuhannya, dan diturunkan pada saat kalau lagi nggak dibutuhkan. Jadi ini layanan cloud computing yang ada. Nah, kepada siapa aja yang bisa menggunakannya, ini bisa mulai dari startup yang mereka baru mulai menggunakan teknologi atau baru mulai ide dan menjalankan bisnis, sampai kepada juga small medium enterprise, UMKM, dan juga termasuk juga large enterprise yang untuk menggunakan kebutuhan teknologinya. Jadi penggunanya termasuk juga government sector ataupun education gitu. Jadi multiple segments dan across semua industri sih. Oke, dan layanannya ternyata banyak ya, tidak hanya sekedar mengumpulkan data saja begitu. Jadi ya. kalau umumnya pada awam sering kalau cloud itu diasosiasikan dengan storage saja, penyimpanan data ya. Jadi kalau cloud itu sebenarnya bukan cuma sekedar penyimpanan data, tapi berbagai macam layanan teknologi informasi yang kami sediakan, dan total AWS sudah memiliki lebih dari 200 layanan yang bisa digunakan oleh pelanggan kami. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi bisnis dengan menggunakan cloud ini? Mungkin sebelum menjawab tantangannya, tapi saya menjawab kenapa perusahaan-perusahaan baik besar ataupun kecil itu, startup ataupun traditional business menggunakan cloud gitu ya. Jadi yang pertama adalah kebutuhan untuk bisa agility gitu ya. Jadi untuk bisa cepat beradaptasi dengan situasi, terutama kayak semasa pandemi dan setelah pandemi seperti ini gitu ya. Jadi bisnis kan tiba-tiba bisa harus berubah, harus bisa offline ke online, kemudian ke offline lagi. Betul. Strategi bisnis mungkin udah bukan lagi 3 tahun, tapi 6 bulan per 6 bulan per setahun udah harus bisa meluncurkan ide baru, melakukan eksperimen baru.
Jadi dengan adanya cloud computing ini bisa memberikan perusahaan baik besar ataupun kecil bisa lincah untuk bisa beradaptasi, sehingga karena layanan service teknologinya tuh segera bisa digunakan. Karena bisa menggunakan misalnya, oh saya punya ide baru mau masuk ke area layanan antar yang langsung dengan konsumen gitu. Nah itu bisa langsung digunakan, segera bisa diterapkan, servernya bisa dinyalain dengan cepat, dan itu bisa dalam hitungan menit udah bisa pakai layanannya. Oke. Nah itu salah satunya agility. Yang kedua tentunya adalah cost. Banyak dari perusahaan-perusahaan itu besar atau mungkin yang lebih penting adalah yang kecil, yang modalnya nggak banyak gitu ya, untuk pada saat modal kerjanya nggak banyak, terus udah gitu harus berpikir, oh saya kalau ada ide bisnis baru atau saya harus merubah bisnis plan-nya, rencana bisnis kerjanya, gimana caranya saya kemudian beradaptasi. Nah, kalau tanpa cloud computing, biasanya harus berpikir, ngitung yang benar, jangan sampai salah karena harus beli server, harus investasi, capital expenditure, beli capital di depan. Sementara kalau dengan cloud, itu bisa langsung pakai, kalau kalau nggak pakai ya nggak bayar. Jadi kan lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa hal lain seperti security, mereka juga menemukan untuk lebih secure menggunakan AWS Cloud dibandingkan mereka harus bangun sendiri, dan juga mereka untuk lebih bisa ekspansi kalau lebih cepat. Misalnya tiba-tiba bisnisnya booming, mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi beberapa tantangan yang mereka hadapi di bisnis dan kenapa mereka menggunakan cloud. Tapi untuk kemudian mengadopsi cloud itu sendiri, sebenarnya yang buat teman-teman dari Indonesia ini adalah pengetahuan dan skill untuk bisa mempelajari bagaimana memanfaatkan cloud itu sendiri. Itu yang menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Dan itu diberikan pelatihan oleh AWS? Yes, diberikan pelatihan oleh AWS. Oke. Nah, AWS ini menginvestasikan senilai 71 triliun rupiah di Indonesia ya. Kemana saja investasinya, Pak Gunawan? Investasi majority-nya adalah memang 71 triliun ini kami membangun data center dari nol. Artinya dari tanah dibangun data centernya, dan kemudian connectivity atau komunikasi antar tiga data center. Ini kami yang gelar kabelnya sendiri, kami yang mengoperasikannya sendiri, terus harus mengimpor teknologi berupa server dan lain sebagainya untuk bisa digunakan di Indonesia. Kemudian juga harus mengoperasikannya itu selama 24/7 dan harus memenuhi standar service level yang dibutuhkan untuk menyamakan region Indonesia atau region Jakarta ini sama dengan ke-25 region secara global. Jadi total AWS itu ada 26 region seluruh dunia, dan regionnya Jakarta juga harus sama standarnya. Jadi nggak cuma sekedar untuk melayani kebutuhan domestik, tapi kami menggunakan ini agar bisa untuk kebutuhan internasionalnya juga dan harus sama. Nah, AWS ini kan berkomitmen untuk menyiapkan talenta digital Indonesia begitu. Nah, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, ada banyak sih yang sudah dilakukan ya. Total kami sudah termasuk bagian dari investasi 71 triliun itu adalah bagaimana menjawab tantangan ataupun skill gap ya, issues yang ada di Indonesia. Dan kami sudah sampai saat ini 2 tahun terakhir melakukan pelatihan terhadap 300.000 talenta digital di Indonesia. Jadi jumlah ini bukan cuma sekedar jumlah dalam artian asal ikut training 2 jam dengerin tim AWS presentasi udah dianggap selesai training. Enggak. Program pelatihan kami menekankan kepada kualitas. Jadi program salah satu contohnya misalnya dengan yang beberapa sekolah menengah ataupun dengan pesantren, kami bekerja sama dengan Sagasitas. Nama programnya adalah Laptop for Builders. Di sini melakukan pengenalan cloud computing, dan validasinya adalah lulusan yang sudah selesai menggunakan atau melakukan pelatihan ini bisa membangun website sendiri. Jadi kami banyak contoh-contoh di mana anak-anak sekolah menengah ataupun pesantren, santri-santri
dan bahkan baru-baru ini kami melakukan pelatihan dengan pramuka Oke. di Jambore dan juga melakukan dengan teman-teman yang disabilitas. Baik. Sehingga mereka bisa melakukan training programnya dengan baik dan bisa belajar cloud computing, dia kenal teknologi dan juga bisa bikin website. Yang menarik selain itu ada 2 program lagi, kalau boleh saya ini singkat adalah program yang dengan Decoding Indonesia, partner kami di Indonesia, kami bikin back-end developer program. Nah, program intensif di mana bukan cuma pengenalan cloud computing AWS, tapi juga agar mereka yang lulus bisa bekerja sebagai back-end developer. Oke. Salah satu contoh menarik itu ada pelaku UMKM dari Medan, Pak Jumi, dari memiliki warung sederhana, dia mau bikin warungnya supaya bisa digital untuk overcome situasi pandemi. Nah, beliau dari nggak ngerti apa-apa, setelah ikut program bisa bikin website sendiri, bisa bikin usahanya menjadi digital. Baik. Nah, yang the last one adalah program kami namanya Restart. Tujuannya adalah kami ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum berkecimpung di dunia IT, mungkin kehilangan pekerjaan karena pandemi, tapi mereka bisa dilatih untuk mereka agar bisa memiliki keterampilan di dunia cloud computing. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan Susanto, Country Manager Indonesia Amazon Web Services sudah berbagi bersama kita. Sukses terus buat AWS, semoga juga terus mendukung kemajuan transformasi digital di Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam CNN Indonesia Insider. Saya Lucia Saharwi undur diri, sampai jumpa.